Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Ya. Kali ini saya akan membahas masalah ya kalau orang Jawa bilang ya ngilmu ya, sangkan paraning dumadi. Ya, ini biasanya sesepuh Jawa ini wejangan-wejangannya. Ini ya yang ilmu yang paling sepuh lah istilahnya ya, yaitu sangkan paraning dumadi. Memang kalau mengacu pada masalah khitohnya, sangkan ya berasal dari mana ya? Ya, sangkan itu asalnya dari mana? Kemudian paraning dumadi, kemudian ke arahnya terjadinya, ke arah tertujuannya, semacam itu. Oleh karena itu kebanyakan sesepuh pemahaman Jawa mengarah pada ya istilahnya kalau sudah apa istilahnya meninggal ya, misalnya kembali rohnya itu kembali ke Allah. Artinya apa? Ini biasa yang dicari oleh sesepuh Jawa ini adalah moksa. Ya, moksa. Karena apa? Pada dasarnya adalah manusia itu adalah wanafahtu min ruhi, ditiupkanlah rohnya Allah ya. Kemudian paraning dumadi itu ya ke arahnya ke arah kejadiannya, yaitu kembali ke Allah, istilahnya semacam itu. Oleh karena itu ilmu sangkan paraning dumadi itu biasanya pemahamannya adalah sangkaning teko Allah ya, kembalinya ke Allah. Intinya semacam inna lillah wa inna ilaihi raji'un ya, semacam itu. Tapi apakah ilmu yang demikian itu benar-benar bisa dipelajari oleh misalkan seseorang atau siapa saja yang begitu betul-betul riyadhah untuk mendapatkannya? Saya yakin tidak kesemuanya ya. Karena apa? Ya saya tahu bahwa kisah-kisah di Jawa misalkan ya Prabu Brawijaya kelima, Patih Gajah Mada, kemudian Prabu Siliwangi ya. Kemudian itu siapa itu? Pak Karno misalkan ya. Ini orang-orang yang dianggap sebagian pemahaman sesepuh itu adalah moksa ya. Walau sebenarnya seperti Pak Karno misalkan, ini ya seseorang ya juga menguburkan jasadnya semacam itu, tapi dia sebenarnya moksa itu. Sebagian sesepuh melihatnya seperti itu. Pak Supriyadi juga moksa, katanya seperti itu. Lalu sebenarnya apa ilmu sangkan paraning dumadi itu sebenarnya bisakah diraih atau tidak? Saya yakin juga artinya juga ada dua, ya bisa ya tidak. Artinya bisa karena kehendaknya Allah dan tidak bisa karena kehendaknya sendiri. Itu murni kehendak Allah. Oleh karena itu apapun ya seseorang itu pasti menginginkan sesuatu yang terbaik, tapi karena Allah yang menginginkan kesampaian atau tidak tujuannya itu ya Allah. Oleh karena itu ada yang jadi yang tidak tercapai ya. Oleh karena itu
sangkan paraning dumadi. Jika itu ada ilmunya, ya, saya yakin tidak kesemuanya, ya, yang kelihatan muksa itu sebenarnya muksa sungguhan. Itu loh, ya, maksud saya seperti itu. Karena apa? Karena yang hanya muksa karena Allah, yang dipilihkan oleh Allah, ya itulah yang sebenarnya muksa. Sebagai contoh di Al-Quran, ya, sebagaimana Nabi Idris yang kembali di surga misalkan, ya, kemudian Nabi Isa yang langsung ke hadirannya di sisi Allah, ya, semacam itu. Oleh karena itu, ilmu sangkan paraning dumadi itu sebenarnya kalau menurut saya itu adalah suatu bentuk keyakinan seseorang dalam memahami Tuhannya, dalam memahami khalaqnya, yang berkeinginan tulus untuk menjalankan dan kembali ke arah di mana dia dijadikan, semacam itu. Kalau manusia itu pada dasarnya ditiupkan rohnya Allah, maka dia kembalinya ingin kembali ke Allah, semacam itu. Oleh karena itu, untuk seseorang yang menginginkan ilmu sangkan paraning dumadi, tentunya, ya, saya yakin juga harus memahami masalah ilmu dasar-dasarnya seperti ilmu tauhid, ya, semacam itu. Kalau sudah mengetahui dasarnya adalah ilmu tauhid, ya, yang mengajarkan mengajarkan ketauhidannya Allah, semacam manunggaling kawula Gusti misalkan, semacam itu dasar. Kemudian untuk mencapai seseorang yang ingin kembali ke dalam Allah, sangkan paraning dumadi, ya, makanya itu hanya kehendak Allah, murni kehendak Allah saja. Karena saya sangat yakin bahwa sebagaimana telah diajarkan dalam pengertian Islam, ya, bahwa guru atau malaikat Jibril itu hanya bisa mengantar Kanjeng Rasul itu hanya di posisi langit yang ketujuh, ya. Selebihnya itu ke Sidratul Muntahanya dia tidak ada kewenangan ke arah situ. Oleh karena itu, sama halnya dengan ilmu sangkan paraning dumadi ini. Jadi untuk menjadi seseorang yang benar-benar di sisinya Allah ini adalah yang mutlak kehendak Allah itu sendiri, gitu. Jadi ilmu apapun atas nama apapun, baik yang katanya ilmu tauhid, bahnya tauhid misalkan, atau ilmu sesepuh apapun, saya sangat yakin bahwa untuk mencapai di sisinya hanya kehendak Allah lah yang bisa nyampe seseorang itu kehadirannya, tentunya, ya. Oleh karena itu, saya sangat yakin bahwa sebenarnya, ya, sangkan paraning dumadi itu jangan diasumsikan jika awalnya orang itu dari Allah kemudian kembalinya ke Allah. Misalnya kalau saya katakan bahwa manusia itu dulunya dari Al-Mahdi, ya, kemudian ditiupkannya rohnya Allah sehingga terjadilah manusia saat ini. Tapi kalau kita kembali kepada khitah pembuatannya, mestinya khitah kembalinya itu ke surga. Kenapa? Waktu membuatnya Nabi Adam itu juga di surga. Jadi
anak cucu Adam ini kalau ingin kembali ke sangkan paraning dumadi, ya harusnya kembalinya ke surga itu, ya, nyampainya di surga itu, ya, jangan berlebih. Tetapi bagi mereka yang notabene dipilih oleh Allah, sangat mungkin dia diberikan tempat di sisi Allah, yaitu bahwa mengetahui Allah itu lebih nikmat daripada surga manapun itu, ya. Oleh karena itu saya yakin bagi awam, ya, bagi ilmu awam, bahwa kembali ke surganya Allah ini merupakan sangkan paraning dumadi. Tapi bagi mereka yang khusus, yang dipilih oleh Allah, saya yakin kembalinya ke hadiratnya, di sisinya, ya tentu ini tidak sama. Oleh karena itu cukupkanlah bahwa kembali kembali ke surganya Allah ini merupakan sangkan paraning dumadi. Kenapa? Dijadikannya kita manusia itu adalah dari surga, ya, di surga, dan harusnya kembalinya nanti paraning dumadi juga ke surga. Ini menurut saya semacam itu. Jadi ilmu sangkan paraning dumadi ini saya bedakan dua macam, ya, yaitu khusus dan umum, ya. Bagi umum, ya, sangkan paraning dumadi ini sampai dicipta di surga dan kembalilah ke surga. Bagi mereka yang khusus dipilih oleh Allah, karena dipilih oleh Allah, kembalinya sampean ya artinya kembali ke Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.